البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندك Nabil, pertemuan terakhir pada kitab Istidlal tentang apa? Siapa itu? 3 penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, terus yang satu lagi siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Dan di antara ketiga penyair tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa puas dengan syair yang disusunnya untuk menyerang orang-orang kufar. Siapa? Indah Syahrul? Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Baik. Nah, dan pertemuan terakhir kita masih pada syair yang dibawakan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau membalas hijab dari orang-orang kufar yang dengannya Hasan bin Thabit membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yang kita baca yaitu perkataan beliau, "Saqiltu bunayyati illam tarauha tuthirun naq'a min kanafai kadai." Menunjukkan apa? Bahwasanya keadaan kaum muslimin begitu kokoh kalau anak-anak perempuan kecil mereka saja begitu pemberani, tidak mengenal takut untuk melawan orang-orang kufar, apalagi para rijal, yaitu para lelaki-lelaki dewasanya. Kemudian beliau mengatakan, yubarina al-a'innata mus'idatin ala aktafiha al-asalul dhima'u. Yubarina, wanifillah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa ma'nahu annaha li saramatiha wa quwwati nufusiha tudahi a'nataha bi quwwati jabdhiha laha wa hiya munaza'atuha laha aidan. Yaitu maknanya bahwasanya dengan kuatnya hati mereka dan keberanian mereka berperang jalan Allah Subhanahu wa taala dan menarik senjata-senjata mereka dengan kuat. Ala aktafiha al-asalud dima, pada katif-katif mereka, yaitu pada pundak-pundak mereka al-asal. Al-asal yaitu ar-rimah, tombak-tombak. Al-asal al-dhima, yaitu tombak-tombak yang haus, yaitu tombak-tombak yang
Haus untuk apa? Untuk menghirup darah orang-orang kufar. Jadi ini pensifatan para pasukan kaum muslimin. Nah, mereka berani mencabut senjata-senjata mereka yang berada di pundak-pundak mereka, tombak-tombak yang haus darah orang-orang kufar. Tadhallu jiyaduna mutamattiratin tulattimuhunna bil khumurin nisa'u. Tadhallu jiyaduna, jiyaduna maksudnya adalah khuyuluna, yaitu kuda-kuda kami. Mutamattirat ay musri'at, yaitu kuda-kuda kami senantiasa berjalan cepat. Tulattimuhunna bil khumurin nisa'u, yang mengelus kuda-kuda tersebut, para wanita-wanita kami, dengan khimar-khimar mereka. Untuk apa? Untuk menghilangkan debu-debu yang ada pada kuda-kuda kaum muslimin. Ini pensifatan bagaimana semua bagian-bagian dari kaum muslimin, yang kecil, yang besar, para wanita, ikut dengan berani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khumur jamak dari khimar, bukan jamak dari khamar. Khimar yaitu kerudung penutup untuk para wanita. Fa in a'radtumu 'anna i'tamarna wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'u. Maka apabila kalian berpaling dari kami, yaitu kalian berpaling dari kami, i'tamarna, maka kami akan melakukan umrah. Dan itulah fath, ya, terbukanya kota Mekah dan akan tersingkaplah penutup. Dalam artian, ini tawaran pertama, kalau kalian mau berpaling dari kami, maka kami akan melakukan umrah untuk menuju ke Mekah, dan itu adalah kemenangan bagi kami, dan tersingkaplah penutup. Wa illa fasbiru lidhirabi yaumi yu'izzullahu fihi man yasha'u. Dan jika kalian tidak mau berpaling dari kami, maka bersabarlah kami untuk mendapatkan pukulan-pukulan dari kami di hari yang Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan padanya siapa saja yang Dia kehendaki. Wa qala Allahu qad arsaltu 'abdan yaqulul haqqa laisa bihi khafa'u. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, sungguh aku telah mengutus seorang hamba yang mengatakan al-haq, yang tidak ada padanya kesamaran sedikit pun. Wa qala Allahu qad yassartu junda humul ansaru urdatuhal liqa'u. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, sungguh telah aku mudahkan baginya tentara-tentara yang akan membela dia, yaitu para Ansar, yang urdatuhal liqa'u, yang harapan mereka, yang menjadi cita-cita mereka adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak gentar dengan musuh-musuh yang akan menghalangi mereka. Nah, ini syair-syair yang kuat, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan untuk melemahkan semangat orang-orang kufar. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Masih berhubungan dengan syair tadi. Man huwa syairul ladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus.
Siapa itu penyair yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya, ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus, yaitu kuatkanlah dia dengan malaikat Jibril. Wal jawab, beliau adalah Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar marra bi Hasan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid. Bahwasanya Umar melewati Hasan dalam keadaan beliau melantunkan syair di masjid. Falahadha ilaih, maka Umar memperhatikan Hassan bin Thabit tersebut. Yaitu perhatian yang mungkin menunjukkan sedikit pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Hassan. Kenapa melantunkan syair di masjid? Faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairun mink. Maka Hasan segera menjelaskan, sungguh dulu aku telah melantunkan syair dan padanya ada orang yang lebih bagus, lebih mulia darimu. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltafata ila Abi Hurairah faqala anshudukallah sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian beliau menoleh kepada Abu Hurairah, yaitu Hassan bin Thabit, dan mengatakan, aku memintamu atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajib anni, jawablah atas namaku, yaitu kepada Hasan. Nabi mengatakan kepada Hasan ajib anni, yaitu jawablah atas namaku. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, yaitu disuruh menjawab syair yang dilontarkan oleh orang-orang kufar. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Maka Abu Hurairah mengatakan, Allahumma na'am. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memang betul telah mengatakan demikian. Di sini menunjukkan keutamaan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah Ummul Mukminin radhiyallahu anha akhwani fillah juga memuliakan beliau dikarenakan pembelaan beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara pribadi beliau pernah tersakiti oleh Hassan bin Thabit. Kenapa? Yaitu dikarenakan Hassan bin Thabit termasuk mereka-mereka akhwani fillah yang terlarut dalam dalam fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin, dalam artian sempat menerima berita yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ada secara pribadi tentunya kesal. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika melihat Hasan seorang yang punya jasa dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memperdulikan permasalahan pribadinya. Demikian pula Hasan, beliau karena saat itu tentunya termakan oleh berita orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuka peluang bagi mereka yang bertobat dalam kisah tersebut. Juga pada hadis ini akhwani fillah terdapat penjelasan bahwasanya larangan yang ada pada sebagian hadis, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' wa syira' fil masjid wa an insyadid dalah fil masjid wa an insyadis syi'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli di masjid. Kemudian melarang dari mencari sesuatu yang hilang di masjid. Juga melarang dari melantunkan syair di masjid.
Nah, larangan yang dimaksud pada hadirin ikhwani fillah untuk masalah melantunkan syair, para ulama mengatakan yaitu yang dimaksud adalah syair-syair yang di situ tidak ada hubungannya dengan agama ini. Syair-syair yang tidak memiliki faedah, seperti syair-syair percintaan, syair-syair yang cengeng, bukan apa? Syair-syair untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Adapun syair-syair untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala maka tidak mengapa selama terpenuhi syarat-syarat dalam apa membacanya. Karena syair Arabi ya khwanifillah. Naam, syair Arabi kalau dibaca betul ya akan menimbulkan semangat, bukan cengeng dengan lagu-lagu apa? Lagu-lagu yang seperti para wanita, tidak. Tapi dibaca dengan kuat, ya, menimbulkan semangat. Tidak seperti anasyid yang banyak dilakukan oleh orang-orang ikhwanul muslimin, tidak demikian. Tapi dibaca dengan kuat. Tayyib, tidak mengikuti nada-nada orang-orang kufar, juga nada-nada yang menyerupai para wanita. Nah, kalau terpenuhi hal-hal tersebut maka boleh syair apa dilantunkan di masjid. Sebagaimana dulu ketika di Yaman juga sering ya khanifillah ketika membantah ahli bidah dengan syair ya dibacakan di samping syekh. Mereka dari para penyair membuat syair kemudian dibacakan. Dibacakan dengan apa? Dengan lantunan syair Arabi, bukan kemudian dilagu-lagukan dengan nada-nada seperti apa? Seperti musik, tidak. Dan juga ketika penyambutan misalnya tamu-tamu dari masyayikh yang lain datang, itu sering dibuat syair untuk menyambut mereka. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was sadad.